Anda masih bersama kami di Hidup Sehat. Nah, tadi kita sama-sama lihat ya, soal fakta air seni ya. Ada juga makanan yang baik untuk saluran kemih. Dan katanya ada lagi dok yang bagus juga untuk ISK. Mencegah Ya. infeksi saluran kemih, ini sudah ada penelitiannya nih Mas Indra, adalah buah cranberry. Buah cranberry. Ya, buah cranberry itu mengandung suatu zat yang mencegah si kuman-kuman E. coli. Ini kuman E. coli ini yang paling banyak nih yang menyebabkan infeksi ini berikatan dengan saluran kemih kita. Jadi dia memblok kaki-kakinya gitu loh, si kaki-kakinya si E. coli. Jadi dia lepas lagi gitu dari saluran kemih. Jadi kalau ketemu buah cranberry dan tidak ada masalah dengan lambung, mungkin bisa dicoba untuk mencegah. Berapa banyak tuh dok buah cranberry dikonsumsi? Sebenarnya kalau buah sih cukup aman asal kita tidak ada masalah lambung ya, gitu. Tapi dia juga ada dalam bentuk kapsul. Tapi sebaiknya sih mungkin buah alami aja. Buah alami aja ya dok, ya lebih alami. Dan enak juga kan akhirnya punya ya dok ya. Dibikin jus mungkin ya yang tanpa gula gitu bisa. Baik. Nah ini ada juga yang enak-enak dok. Kalau berhubungan intim ya dok, itu katanya juga dapat menyebabkan infeksi saluran kemih. Kok bisa begitu? Fakta atau mitos tuh dok? Fakta. Fakta? Waduh. Mungkin Mas Indra pernah dengar istilah honeymoon cystitis. Honeymoon cystitis. Cystitis itu infeksi saluran, infeksi kandung kemih. Yang terjadi setelah honeymoon. Setelah seseorang itu menikah dan setelah seseorang itu berhubungan seksual. Kenapa? Karena cairan dari sperma si suami itu akan merubah keasaman dari vagina dan akhirnya saluran kemih kita juga. Dimana sebenarnya keasaman kita itu sudah didesain untuk mencegah lah biar bertahan terhadap infeksi. Tapi kemudian karena terkena cairan sperma sehingga berubah keasamannya sehingga biasanya terjadi setelah berhubungan seksual. Gitu. Tapi yang kena infeksi saluran kemih itu laki-laki atau perempuan ya dok kalau pada saat berhubungan intim seperti itu? Biasanya perempuan. Oh, malah perempuannya ya dok. Aku jadi merasa bersalah sama bunda gitu. Itu ada hubungannya dengan higienitas juga nggak dok? Ya, yang tadi, jadi perempuan itu mempunyai satu faktor resiko lagi karena saluran kemih perempuan itu juga dekat dengan, mohon maaf, vagina ya, saluran kelamin perempuan ya, di mana kadang-kadang terjadi seperti keputihan, yang mulai gatal atau berbau, itu merupakan sumber kuman juga. Jadi itu merupakan salah satu tambahan faktor resiko selain dari kuman-kuman di saluran cerna gitu ya. Jadi memang perempuan ini agak banyak nih faktor resikonya. Nah ini kan banyak juga ada kalau misalkan mereka terkena itu infeksi saluran kemih seperti itu, untuk ke dokter itu agak malu dan sungkan gitu karena kan mungkin masih tabu ya. Aduh ada masalah di kelamin gitu kan dok ya. Nah tapi fakta atau mitos nih dok, infeksi saluran kemih itu jika tidak diobati itu dapat merusak ginjal. Fakta atau mitos tuh dok? Ini fakta, tapi ada penjelasannya nih ya Mas Indra. Jadi kapan suatu infeksi kan biasanya di awal dari bawah ya. Yang paling sering adalah dari bawah dulu. Tapi kemudian kalau misalnya ternyata ada tambahan kelainan, misalnya ada batu atau kelainan fungsi dari kantong kencing dia yang tidak bisa mengosongkan dengan sempurna. Atau kemudian ada aliran balik ke atas. Nah itu si infeksi itu bisa merambat naik ke ginjal. Gitu. Dan akhirnya menimbulkan gejala-gejala yang lebih jelas seperti demam, kemudian sakit pinggang, bahkan ada yang sampai menggigil, mual muntah, dan bahkan yang paling berbahaya adalah saat kuman itu dari ginjal mulai masuk ke aliran darah kita, yang namanya sepsis. Nah itu mungkin itu sudah sangat berbahaya dan harus segera ke rumah sakit. Baik dok, itu harus segera. Nah ini dok katanya pengobatan infeksi saluran kemih itu paling umum dengan antibiotik, itu benar nggak sih dok? Betul. Oh baik, dengan antibiotik aja itu udah selesai atau gimana tuh dok? Ya karena tadi penyebab infeksi saluran kemih terbanyak adalah kuman ya, bakteri. Dan bakteri jenisnya adalah E. coli yang paling banyak di sekitar anus kita. Jadi itu memang kalau bakteri memang kita harus obati dengan antibiotik. Tapi ada jenis-jenis infeksi yang ringan, yang kadang-kadang bisa sembuh sendiri dengan minum yang cukup, kemudian tidak menahan kencing, kemudian akhirnya dia hilang sendiri. Tapi biasanya itu jenis-jenis yang tanpa gejala tuh. Tapi kalau udah mulai nyeri, udah mulai anyang-anyangan, segeralah untuk diperiksakan. Baik dok, mungkin tipsnya kasih dong terakhir nih dok untuk kita supaya tetap menjaga kebersihan, supaya kita terhindar dari infeksi saluran kemih. Baik, untuk tips-tips untuk mencegah infeksi saluran kemih, pertama tentunya kita harus minum yang cukup. Kita minum mungkin kalau dewasa ya sampai kira-kira umur 60 tahun kita bisa minum 2 liter atau 8 gelas sehari, minumlah air putih. Kemudian yang kedua tadi jangan menahan kencing sebisanya ya untuk kencing. Kemudian diperhatikan kebersihannya, cara membersihkan dari depan ke belakang, tidak diusap-usap ke belakang ke depan.
memakai pakaian dalam yang menyerap keringat biar nggak lembab, kemudian menjaga betul agar daerah-daerah kita tidak lembab ya, terutama pada perempuan. Kemudian kalau misalnya sudah muncul gejala seperti nyeri, anyang-anyangan, apalagi sampai berdarah, segeralah periksakan ke dokter. Baik, dokter, terima kasih banyak, dok. Sama-sama. Dan demikian kita juga mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Pemirsa jangan lupa untuk saksikan terus Hidup Sehat Senin sampai Jumat jam 9 pagi. Dan juga Anda kelewatan misalkan episode kali ini, Anda bisa nonton di laman tvnews.com. Saya Indra Bekti, Indonesia Hidup Sehat. Sampai jumpa.